ini dengan ayat sebelumnya. Kemudian juga sebagian tahlil ayat. Jadi pada pertemuan yang lalu tahlil ayatnya sudah sampai halaman 6. Sekarang wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a. Jadi sudah sampai halaman 6. Karena di sana dikatakan ada seorang atau seseorang dusun Arab, waqalatil Arab, menyatakan amanah. Maka Rasulullah SAW diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatakan lam tu'minu. Jadi wa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qalatil a'rab amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Jadi dusun Arab itu mengatakan kami telah beriman, kami telah menyatakan beriman. Amanah. Tapi oleh Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintah kepada Rasul untuk menyatakan lam tu'minu, kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kami baru Islam. Jadi kalau kita lihat urutan ayat ini bisa dipahami. Islam dulu, baru iman. Nah, kalau susunan ayat ini. Tetapi kalau dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Hei orang yang beriman, masuklah kepada Islam secara kafah. Kalau di situ kan iman dulu. Kadang-kadang dalam Quran itu dikatakan orang itu iman dulu baru Islam. Kadang-kadang orang itu ada yang mengatakan Islam dulu baru iman. Maka di sini ditandaskan wa in tuti'ullah wa rasulahu, apabila kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, la yalitkum min a'malikum syai'ah, maka tidak akan dikurangi nilai amal itu sedikit pun. Ini merupakan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jika benar-benar taat padanya, taat pada Allah dan taat pada Rasul, maka amal akan diperhitungkan, amal tidak akan disia-siakan. Menaati Allah utamanya tentu saja dengan melaksanakan aturan Quran. Sedangkan menaati Rasul dengan menjalankan sunnahnya. Jadi jelas syarat diterimanya iman di sini adalah dengan menaati Allah dan menaati Rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatan nabiyyi. Taraktu, aku tinggalkan di kalanganmu amrayn, dua urusan atau dua perkara. Lan tadillu, maka kalian tidak akan tersesat. Mata masaktum, selama kalian berpegang teguh kepada bihima, kepada dua hal tersebut. Kitab Allah wa sunnata nabiyyi, kitabullah dan sunnah nabinya.
Jadi ini jaminan. Jadi kalau berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, kalau berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, maka tidak akan tersesat. Jaminannya, lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnatin nabiyyi wa sunnatan nabiyyi. Kitabullah dan sunnah nabinya. Hadis riwayat Malik ini yang kita kenal, Malik bin Anas, lahir tahun 93, wafat 179, menjamin jika berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi tidak akan tersesat selamanya. Jika tidak berpegang teguh kepadanya, maka bisa tersesat. Dalam ayat ini juga ditandaskan, bila menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, maka amalnya tidak akan dikurangi, tidak akan disia-siakan. Jika menaati keduanya, maka la yalitkum min a'malikum syai'a. Jadi ini janji Allah. Walaupun sering kita memperhatikan atau mendengarkan hadis, orang itu tidak akan masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Orang itu bisa saja masuk neraka walaupun amalnya bagus. Bahkan ada kisah dikatakan orang beramal ibadah hidup selama 500 tahun. Beribadat, dia tidak berbuat maksiat sedikit pun, kemudian dia masuk surga, padahal dia terus-menerus meninggalnya juga waktu sujud. Lalu dikatakan, aku bisa masuk surga karena amalku, maka itu dibantah. Itu karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya betul, jadi karena orang itu masuk surga karena rahmat Allah. Karena kalau dihitung ibadah, dihitung amal soleh, tidak akan terpenuhi untuk membayar nikmat yang Allah berikan. Tetapi kan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga janji tidak akan memasukkan orang ke neraka selama mereka beriman, selama mereka tidak syirik, selama mereka bertauhid. Makanya keimanan kepada Allah itu harus disertai dengan iman kepada janjinya. Jadi kalau filsafat masukkanlah ke neraka kalau engkau benci padaku, atau kalau engkau rahmat padaku, masukkan ke surga kalau rahmat padaku. Itu ya harus dipahami secara komprehensif, ya, memahami ayat dan hadis itu. Sebab kalau kita perhatikan ayat dan hadis, jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala itu janjinya tidak akan disalahi. Makanya kita mengharapkan atau beramal itu dengan ikhlas mencari ridho Allah dalam rangka keimanan kepada janjinya, kepada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti di sini, kalau berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, dijamin tidak akan dikurangi nilai amal apapun. Bahkan di sini dikatakan syai'an, sedikit pun tidak akan dikurangi nilainya, akan tetap diperhitungkan. Oleh karena itu yakin, karena perkataan la yalitkum menurut Ibnu Katsir yang lahir tahun 700, wafat 774 Hijriah, beliau wafat dalam usia 74 tahun.
La yankusukum min ujurikum syai'a. La yalitkum itu oleh Ibnu Katsir diterjemahkan la yankusukum min ujurikum syai'a. Allah tidak akan mengurangi pahala amal sedikit pun. Jadi amal baiknya itu tidak akan dikurangi, bahkan ditingkatkan. Jadi jelas, jangankan sia-sia, dikurangi sedikit pun tidak terjadi. Iman yang dibuktikan dengan menaati Allah dan Rasul akan menjadi sah dan sempurna. Jadi kalau tadi dikatakan lam tu'minu, belum kalian beriman karena belum dibuktikan taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian ayat ini dikunci innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata As-Samarqani yang lahir 301 wafat 375 Hijriah, pengunci ayat ini merupakan penegasan bahwa jika orang itu bertaubat dengan memperbaiki dalam hati dan dibuktikan dalam amal, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya dan menyayangi. Jadi pengunci ayat itu mengandung arti janji Allah. Pengunci ayat itu dengan menerangkan nama atau asma Allah Subhanahu wa taala itu sebagai janji. Kata Said Qutb yang wafat 136 Hijriah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu lebih magfirah dan rahmat. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat pencurah magfirah dan rahmat. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membenci umat, tidak pernah membenci hambanya, lebih cenderung kepada banyak magfirah, lebih cenderung kepada banyak mencurahkan rahmat. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu dipahami punya maksud, punya keinginan ya, atau punya gagasan untuk memasukkan hambanya seluruhnya ke surga. Dan itu dinyatakan oleh Rasul. Kullu ummati yadkhuluna jannah. Setiap umatku masuk surga. Illa man abah. Kecuali yang tidak mau. Jadi yang tidak masuk surga itu yang tidak mau. Maka sahabat bertanya, man abah? Siapa? Ya Rasulullah, apakah ada umat yang tidak mau masuk surga? Ya Rasulullah, barang siapa yang taat kepada Allah dan kepadaku, barang siapa yang menentang Allah dan menentangku, itulah abah. Yang tidak mau itu adalah yang tidak taat kepada Allah dan Rasul. Pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala itu ingin memberikan maghfirah, ingin memberikan rahmat, ingin masukkan umat Rasul itu semuanya ke surga. Yang tidak akan masuk surga yang tidak mau. Yang tidak mau itu apa? Yang tidak mau itu adalah orang yang tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika pernyataan iman dengan lisan kemudian diyakini dalam hati dan segera dibuktikan dengan amal perbuatan, maka akan mendapatkan ampunan dan rahmat Allah. Innallaha ghafurur rahim, karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala mengunci ayat itu dengan innallaha syadidul iqab, keras siksaan. Tapi itu setelah menerangkan
ayat-ayat yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan terkandung pula di dalam pengunci ayat ini tentang langkah yang harus ditempuh dalam usaha mendapatkan magfirah dan ampunan. Serta magfirah, ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala atau kasih sayang. Tersirat di sini apa yang diterangkan di dalam kalimat sebelumnya mengandung isyarat bagaimana jalan yang ditempuh agar apa yang diterangkan pada pengunci ayat ini dipenuhi. Allah menyebut sifat asmanya sebagai jaminan bagi yang menempuh jalan. Jadi memahami ayat itu bisa dengan melihat ayat sebelumnya. Jadi memahami pengunci ayat itu bisa menelaah ayat sebelumnya, kalimat-kalimat sebelumnya. Bisa juga memahami ayat itu melihat ayat berikutnya. Itu juga bisa dipahami secara mandiri. Itu yang dikenal dengan munasabatul ayat atau saya istilahkan tanasub. Tanasubul ayat, hubungan ayat dengan ayat yang lain. Ayat yang lain itu bisa dengan ayat sebelumnya, bisa dengan ayat sesudahnya. Seperti ayat dikaitkan dengan ayat sebelumnya yang sedang kita lakukan di sini. Kalau ayat sesudahnya seperti dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Muttaqin. Siapa yang muttaqin? Ayat berikutnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa razaqnahum yunfikun. Nah, itu menerangkan sifat muttaqin. Jadi, sifat muttaqin kita uraikan pada ayat berikut. Tapi bisa juga melihat ayat sebelumnya. Muttaqin itu adalah orang yang la roib pada Al-Quran. Dalikal kitabu la roib. La roiba fi. Orang yang tidak meragukan kepada Al-Quran. La roiba fi. Dan muttaqin itu adalah yang mendapat hudan. Mendapat petunjuk. Jadi memahami ayat bisa melihat sebelum, bisa melihat sesudah. Makanya kalau kita khutbah Jumat atau ceramah membahas ayat, muhasabun bahan. Kalau kita membahas ayat aja, ayat atau hadis tidak akan kehabisan bahan. Nggak usah kalau kita membahas ayat, membahas hadis, tidak usah banyak cerita gitu. Tidak usah ngalalakon, kan itu kadieu ya. Dongeng dan lain sebagainya. Sebab apalagi kalau dongeng itu kita temukan di Google, di segala macam kan banyak dongeng-dongeng yang tepugu dasar asal usulnya. Tepugu asal usulnya kalau kita ngutip dari dongeng-dongeng itu. Ya banyak cerita-cerita menarik, tetapi kan bagaimanapun kita harus ada asal usulnya. Makanya kalau dulu Munawar Khalil, ya Haji Munawar Khalil almarhum, ada yang mengatakan ar-ruju ilal Quran was sunnah. Kita kembali, bukunya kan itu kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dulu saya pernah punya itu buku, tapi sekarang duka tingkah mana? Kembali kepada, sebab kalau kita membahas ayat dan hadis tidak akan kekurangan bahan. Ya antara lain memahaminya tadi bisa ke ayat sebelumnya, bisa kepada ayat sesudahnya.
Itu tafsir. Sekarang takwil ayat yang keenam ya. Tak yang keenam. Karena tartib, terjemah, tanasub, tarikh, kemudian tahlil tafsir, dan yang keenam adalah takwil. Di zaman Rasulullah SAW terdapat orang yang menyatakan beriman, tetapi hatinya tidak. Maka dimasukkan baru kelompok takluk, belum menjadi mukmin. Waqalatil a'rab amanna qul lam tu'minu. Jawab olehmu belum menyatakan beriman. Jadi ini Rasulullah SAW itu berdakwah tidak ambisi banyak umat sebetulnya. Jadi beda dengan pekabaran ya. Kalau pekabaran itu kan ngolok-ngolok, pakai mie, pakai beras, sumbangan-sumbangan supaya orang masuk kepada agama mereka. Kalau Islam mah tidak ngolok-ngolok, tidak banyak umat, makanya ada yang menyatakan kami masuk Islam saja, dicek benar enggak Islam menyatakan mukmin saja, dicek dulu apa benar enggak, karena bukan butuh umat, bukan butuh mayoritas. Ya, makanya kalau kita perhatikan yang masuk Islam dengan yang keluar dari Islam itu berbeda sekali. Kalau orang luar yang masuk Islam itu rata-rata yang sudah intelek, yang sudah berpikir, yang rasional, hebat-hebat yang masuk Islam. Kalau sekarang kan di Amerika, di Jerman katanya berbondong-bondong masuk Islam. Itu rata-rata orang intelek, bukan orang-orang awam. Beda lagi, yang keluar dari Islam itu pasti orang awam. Karena memang Islam tengolok-ngolok, tidak ngebujuk-bujuk gitu. Makanya bagi orang yang menyatakan beriman, kalau belum membuktikan, aslamna. Itu takwil pertama. Takwil kedua, iman tidak cukup hanya ikrar di lisan, tapi mesti dibuktikan dengan perbuatan. Ikrar lisan sebagai bukti pernyataan dan praktek sebagai bukti penyerahan. Oleh karena itu tiga komponen itu mesti seragam, berlandaskan tauhid. Pernyataan juga berkaitan, pernyataan juga. Jadi kalau sekarang kenapa orang Islam mengucapkan selamat Natal saja jadi kaitan dengan akidah, itu kan hanya ucapan. Maka harus ditetapkan pernyataan mulut itu mengubah akidah. Jadi kalau dia mengatakan selamat kepada orang yang bertentangan, berarti kan pernyataan mulut itu sama dengan setuju. Karena ternyata di dalam Quran banyak ucapkan kul huwallahu ahad, Allahu somad, itu kan tauhid, dasar utama. Makanya zaman P4 dan zaman Pak Harto kan tidak ada itu ucapan-ucapan selamat, pakai salamnya aneka ragam. Zaman P4 kan nggak ada. Saya juga termasuk orang yang dilantik oleh Pak Yogi sebagai penatar P4. Tidak ada itu di dalam P4 itu ajaran harus mengucapkan salam macam-macam. Dia namo budoyo segala macam nggak ada. Kan namo budoyo itu mau menyembah Buddha. Jadi karena perkataan itu berkaitan dengan akidah.
Ucapan itu jadi jangan dikatakan itu kan hanya ucapan. Ucapan itu berkaitan. Takwil yang ketiga, dalam ayat ini bisa saja dipahami bahwa iman itu didahului Islam tadi ya. Aslamna. Bisa saja ada orang yang sudah Islam tapi belum iman. Jadi taluk tapi padahal dia tidak iman. Takwil keempat, Islam mesti berlandaskan iman yang sempurna. Iman mesti dibuktikan dengan pengamalan Islam. Tidak sempurna iman tanpa Islam. Tidak diterima Islam tanpa iman. Iman tidak diterima tanpa Islam. Islam tidak diterima tanpa iman. Yang diterima itu iman, Islam, ihsan. Kemudian yang kelima, jika iman itu dibuktikan benar dengan menaati syariat Islam, maka amalnya tidak akan disia-siakan sedikit pun karena la yalidkum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ghafur dan Rahim. Maka manusia yang memperbaiki keimanannya akan mendapatkan Ghafur, Allah Maha Pengampun. Dan orang yang terus-menerus berpegang teguh kepada al-Islam, maka akan mendapatkan rahmat. Kemudian sekarang T yang ketujuh, yaitu tatbik. Bukan hadis ya, salah tulis. Tatbik ayat. Karena di dalam hadis juga ada tatbik. Di dalam ayat juga ada tatbik. Kalau ini mah tatbik ayat. Ya, tatbik ayat. Tatbik ayat. Penerapan implikasi. Satu, manusia punya model yang berbeda di dalam mengelabui umat. Ada yang mengaku beriman padahal hatinya tidak. Orang seperti ini dinyatakan sebagai munafik. Jadi ini kelompok yang pertama, ada manusia yang menyatakan diri sebagai mukmin padahal tidak karena hatinya belum iman. Dan itu diterangkan di dalam Al-Quran, wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir padahal dia belum beriman. Surat Al-Baqarah ayat 8 ini mengungkap sifat munafik yang mengaku beriman tapi sebenarnya tidak beriman. Pengakuannya hanya di mulut, tidak didasari hati, apalagi sikap dan perbuatan. Iman bagi mereka hanyalah pura-pura dan pengakuan. Tujuannya apa? Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah, menipu mukmin, padahal sebetulnya tidak bisa ditipu Allah dan orang mukmin itu kecuali menipu dirinya sendiri. Ini munafik, motif munafik mengaku beriman di mulut ingin menipu, padahal tidak bisa menipu. Mereka berkeinginan menipu Allah dan menipu mukmin. Tentu saja orang mukmin tidak akan tertipu dan ini juga mengandung perintah waspada pada orang mukmin, hati-hati jangan tertipu oleh orang munafik. Tiba heula oge ada orang munafik itu sejak zaman Rasulullah. Ya sejak makanya diterangkan di dalam Al-Qur'an orang munafik itu ada. Tapi kan kita tidak bisa menilai orang itu munafik atau tidak karena kita tidak tahu hati. Makanya lebih kepada kewaspadaan, bukan memponis orang itu munafik atau bukan.
Tapi lebih kepada kewaspadaan, jangan sampai tertipu oleh orang munafik. Makanya ditandaskan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alim bima kanu yaktibun. Fi qulubihim marad, di dalam hati mereka marad, ada penyakit. Fazadahumullahu marada, maka Allah menambah penyakit. Jadi kalau di dalam hati itu ada marad, ditambah oleh Allah maradnya. Tetapi kalau di dalam fisik mereka marid, itu Allah menyembuhkan. Nah, jadi apabila aku marid, wallahu yashfi, Allah menyembuhkan. Itu marid. Kalau marid mah Allah menyembuhkan. Makanya kita berdoa, Allahumma Rabbanas munibal ba'si adhibil ba'sa isfi anta syafi la syifa'a illa syifa'uka syifa'an la yughadiru saqama. Karena Allah itu bisa menyembuhkan kalau marid. Tapi kalau marad tidak. Jadi ada dua penyakit yang diungkap dalam Quran. Seperti pernah saya uraikan pada pertemuan yang lalu ya. Ada marad, ada marid. Marad itu penyakit hati, penyakit batin, penyakit ruhani. Itu istilahnya marad. Marodon atau marad. Tapi kalau penyakit fisik itu istilahnya marid. Kalau penyakit fisik mah lebih banyak dibicarakan di dalam Quran dan hadis urusan keringanan karena marid. Saum harus tepat waktu, tetapi kalau marid boleh lain waktu. Sholat harus sambil berdiri, ruku, duduk, sujud yang benar, tapi kalau marid sesuai kemampuan. Itu marid. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit, itu penyakit marid. Penyakit yang bersifat marid. Dan umat Islam itu sedang diuji. Makanya kita harus yakin, harus bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ujian ini, umat Islam Indonesia sudah 2 tahun ya, 3 tahun tidak bisa ke Mekah. 2 tahun setengah. 2 tahun setengah umat Islam Indonesia tidak bisa ke Mekah. Karena marid. Jadi, dan Saudi Arabia masih menyangka di Indonesia maridnya masih melanda. Iya, marod mah penyakit rohani kalau marod. Kalau marid penyakit fisik. Kalau marid itu penyakit fisik. Jadi sekarang kalau saya mengatakan umat Islam Indonesia tidak bisa ke Mekah teh sedang diuji, sebab umat Islam Indonesia banyak yang mengorbankan duit banyak untuk berumroh. Padahal kadang-kadang lupa kata tangga nu lapar. Umat Islam Indonesia kan banyak itu. Lupa itu tetangga yang kelaparan. Padahal lupa jalan butut kene. Tapi berangkat umroh. Tapi jalan di depannya amruk, itu mau urusan pemerintah. Jadi sebetulnya itu diuji sampai di mana. Ya. Ustadz-ustadznya juga kan suka kampanye untuk banyak yang umroh. Karena dapat bonus.
Kalau Ustadz ada yang daftar ke Ustadz kan dapat bonus lumayan gitu. $50 kalau umroh. Jadi mau laku cenah lamun dakwahnya begitu Ustadz itu. Jadi ya boleh? Apanya? Apa? Oh, Muslim boleh istri 4. Itu bukan ulama, itu Quran. Fankihu ma tobalakum minan nisa masna 2, sulasa 3, rubah 4. Tetapi kalau tidak bisa adil, wahidatan 1. Jadi kalau bisa adil, mangga 2, 3, 4. Tapi kalau tidak bisa adil, 1 saja. Itu Quran surat An-Nisa ayat 3. Makanya adil di dalam hal apa? Utama nama, adil dalam lahiriah. Utama nama dari batiniah mah susah. Adil dalam lahiriah. Lahiriah itu tentang memenuhi ekonominya. Jadi kalau Bapak punya biaya membiayai 4 keluarga, baru boleh. Contoh ini, contoh yang real. Di Bandung, UMKM 3.400.000 ya. Di Bandung itu 3.400.000 UMKM. Jadi kalau UMKM 3.400.000, kalau Bapak mau punya istri 4, minimal 4 kali 3.400.000 penghasilannya per bulan. Kalau tidak begitu, artinya kan tidak adil, tidak bisa memenuhi. 3.400.000 kali 4, berapa tuh? 14 juta ya? Ya, 13.600.000. Jadi kalau Bapak penghasilannya cuma 4 juta, nggak bisa itu poligami. Nggak bisa, karena itu tidak terpenuhi. Jadi memahami ayat itu, selain tadabbur, memahami ayat, juga tafakur. Tafakur itu kewajiban. Kecuali nanti kalau Bapak ada yang mengajak perempuan kaya raya, dia berjanji, kami tidak perlu dinafkahi. Ya kata istrinya tidak perlu dinafkahi, bahkan istri Bapak yang tua mau dibiayai, ya silahkan saja. Tapi kalau tidak demikian nanti kan tidak bukti lahirnya. Jadi kalau punya penghasilan, kalau punya 13.600.000 tadi gitu. Jadi itu salah satu cara berpikir memahami ayat dikaitkan dengan situasi dan kondisi. Di situ. Iya, jadi kalau kemudian ingat syaratnya di Indonesia harus izin istri pertama. Itu di Indonesia. Jadi kalau ada harus izin istri pertama ya harus izin juga. Nah, kita kembali kepada tadi ya. Jadi penyakit yang diderita manusia itu ada marad, ada marid. Allah Subhanahu wa taala hanya menyembuhkan yang marid. Kalau marad mah tanggung jawab harus diri sendiri. Nah, karena berdasar ayat tadi pengakuan
Munafik itu di mulut tentang iman, hatinya tidak beriman. Kemudian ketiga, hendak menipu Allah. Keempat, menipu mukmin. 5, dirinya yang tertipu. Keenam, berpenyakit marad rohani. Kemudian semakin lama semakin tambah penyakitnya kalau dirinya tidak berusaha. Kemudian tersiksa oleh sikapnya sendiri. Karena fazadahumullahu maradha. Jadi oleh Allah ditambahkan penyakit. Dan kedustaan itu membawa penderitaan. Kemudian tatbik yang kedua, motif manusia semacam ini ada yang didorong ekonomi. Ada pula ideologi, bahkan politik. Orang yang mengatakan amanah dalam ayat ini. Tapi secara sababun nuzul ayat itu kaitan dengan ekonomi dan politik. Karena supaya tidak diperangi kan. Supaya kedua mendapat ghanimah ekonomi. Umat Islam diingatkan oleh ayat ini agar waspada terhadap orang seperti ini. Mukmin tidak boleh terjebak oleh sifat munafik. Walau sulit mencap pada orang per orang, kita tidak bisa mengecap orang itu munafik karena itu urusan hati. Tetapi kewaspadaan, jangan sampai terlupakan. Tatbik yang ketiga, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa dikelabui, apalagi ditipu orang munafik, karena ada bimbingan wahyu. Ayat ini memberikan bimbingan pada umat, bukan untuk menilai manusia tentang keimanan, tapi untuk diwaspadai. Utamanya setiap pribadi umat mesti terus-menerus memperbaiki keimanan agar dimanifestasikan secara lahiriah dan batiniah. Keempat, iman bila dibahas secara mandiri, maka akan nampak penyatuannya dengan Islam. Jadi kalau kita membahas keimanan, maka kelihatan menyatunya dengan Islam. Bahwa iman itu tidak bisa terpisahkan dengan Islam. Namun apabila dibahas secara keseluruhan, atau dibahas secara gabungan, maka akan nampak perbedaannya, mana iman, mana Islam, mana ihsan.